Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Ambil saat teduh, berikan ketenangan, minta ketenangan dari Tuhan, agar kita fokus melayani dan memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah hadirkan kami tidak hanya untuk beribadah, tapi hari ini adalah satu momentum di mana kami mau merefleksikan, mengenang, bahkan mengingatkan diri kami bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk memperdamaikan kami manusia yang berdosa ini dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dengan segala keberadaan kami pagi ini, kami bisa merasakan kembali karya-Mu yang besar itu. Bisa merasakan kembali kasih dan pengampunan-Mu yang luar biasa itu dalam hidup kami. Sebab kami tidak sempurna, tapi melalui salib itu, Kau sudah menghadirkan pengorbanan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau bawa hidup kami sebagai milik Tuhan yang memang layak untuk ditebus. Dan kami mau mengambil satu komitmen untuk menjaga hidup kami sebagai orang-orang yang sudah dilayakkan oleh Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, menjamah kami, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk mengawali ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sungguh besar kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kau mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kasih-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu
kami milik-Mu Tuhan. Sucikanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tiada kasih yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kemuliaan-Mu di tempat tinggi.
di hadapan Pilatus, Matius 27 ayat 11 sampai 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhannya diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dari seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Poteste se smihite vel crucifiggere vel liber. Besar mulia kasih-Mu Tuhan, Kau mengorbankan hidup-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah
Ku naikkan syukur
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Mari katakan, ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melalui kuasa darah-Mu, kami menjadi ciptaan yang baru. Dan kami bisa merasakan kuasa itu sejak dicurahkan 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Kami bangga menjadi orang yang ditebus Tuhan. Saat ini kami mendengar pesan Tuhan. Kami mau duduk diam dan membiarkan hidup kami seperti tanah yang subur yang siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau tangkap berkat itu supaya ketika kami pulang ada sesuatu yang kami bawa. Dan hidup kami tidak pernah sama lagi. Berkat-Mu atas kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Mari kita kembali dalam peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa. Di dalam Kejadian 3. Sejak itu manusia selalu mencari cara bagaimana dengan Tuhan. Manusia diusir dari Taman Eden. Beda dengan kalau kita berantem dengan sesama, kita biasanya kita enggan berdamai, benar ya? Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka selalu mencari cara bagaimana berdamai dengan Tuhan. Berbagai tindakan, berbagai perilaku, berbagai rumusan, berbagai cara, berbagai sistem mereka rumuskan. Salah satu yang kita kenal, sistem itu di dalam Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel menjadi sebuah komunitas yang besar, ada tata cara keagamaan bagaimana mereka berdamai dengan Tuhan. Jadi nanti mereka akan hadir membawa korban lembu jantan atau domba jantan, dibawa ke bait Allah, dipotong, darahnya tercurah, dipercikin kepada mereka oleh imam, bahkan pada tanduk-tanduk mezbah itu sebagai simbol, sebagai satu sistem, sebagai sebuah tata cara untuk pengampunan dosa. Nah, coba perhatikan saudara. Setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing dan mereka berdosa lagi. Kemudian setelah merasa berdosa lagi, mungkin dosanya sudah numpuk, mereka datang lagi ke bait Allah. Mereka datang lagi ke kemah pertemuan untuk meminta pengampunan dosa dan mau mencoba berdamai dengan Allah. Di sini kita mengerti bahwa sistem apapun yang dibangun oleh manusia untuk berdamai dengan Tuhannya tidak pernah sempurna. Betul saudara? Karena terjadi berulang-ulang. Itu sebabnya Allah mengambil inisiatif. Dia berkata yang dilakukan oleh manusia ini sudah baik, tetapi belum sempurna. Setiap kali mereka melakukan pelanggaran dan kesalahan, mereka berdamai dan kembali lagi di dalam kelakuan yang sama dan berdamai lagi. Darah itu sudah ditumpahkan.
Jadi buat apa kuasanya kalau mereka terus mengulang, melakukan sistem dan membuat sistem yang menurut mereka bisa memperdamaikan mereka dengan Tuhan. Buat apa darah itu? Anda bisa bayangkan seberapa ratus binatang dipotong. Kalau satu orang bisa membawa satu korban. Kalau 1.000 orang, 1.000 binatang. Dan itu berulang. Saya pikir kita harus jadi semua pengusaha ternak. Benar kan? Sistem yang tidak sempurna ini dipraktekkan oleh manusia. Mereka mencoba mencari jalan dan cara untuk bisa berdamai dengan Tuhan. Tapi di dalam Ibrani kita melihat tidak mungkin darah lembu domba jantan dan anak domba jantan atau darah lembu domba jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Itu sebabnya Tuhan merancang bahwa yang bisa dilakukan untuk pengampunan dosa itu harus sesuatu yang sempurna. Dan manusia tidak mungkin merancang yang sempurna itu. Oleh karena itulah Tuhan merancang kematian anaknya melalui kayu salib. Yang hari ini kita peringati. Bahwa yang sempurna itu hanya bisa datang bukan melalui usaha manusia. Tapi hanya bisa datang melalui rancangan Allah. Jadi kalau hari ini kita memperingati Jumat Agung, kita sedang memposisikan diri menjadi bagian dari rancangan Allah yang sempurna itu. Melalui darah Kristus. Katakan darah Kristus. Jadi bagian pertama yang kita pelajari dari sini adalah darah Kristus itu ketika dicurahkan di atas kayu salib. Berbeda dengan darah domba jantan atau lembu jantan. Sebab darah domba jantan dan lembu jantan itu membuat kita berdosa lagi dan datang lagi dan demikian seterusnya. Sebaliknya darah Kristus adalah darah yang sempurna dan memberikan pendamaian sempurna kepada saudara dan saya, kepada kita. Jadi dalam ibadah Jumat Agung yang kita peringati adalah mengingatkan diri kita. Coba tampilkan Kolose pasal 1 ayat 20. Mengingatkan diri kita bahwa kita adalah objek dari kesempurnaan Tuhan yang sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Inisiatif Allah untuk memperdamaikan saudara dan saya dengan Dia. Sebab kalau kita yang berinisiatif, kita akan berulang dan jatuh dan berulang dan jatuh. Allah mengambil inisiatif. Makanya di dalam Kolose pasal 1 ayat 20 itu dikatakan. Dan oleh Dialah, artinya Dia yang menyebabkan. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh apa? Darah salib Kristus. Makanya seperti lagu tadi. Oleh karena salibnya seluruh apa? Hidupku milikmu Tuhan. Ini mau mengingatkan kita. Allah yang berinisiatif memperdamaikan kita dengan Dia. Padahal yang bersalah bukan Dia. Yang bersalah adalah kita. Oleh sebab itu dalam setiap ibadah Jumat Agung. Ingatkan dirimu. Jangan lakukan kesalahan yang berulang yang pernah dilakukan oleh manusia yang lain di dalam sejarah. Sebab darah domba, darah binatang tidak sempurna. Tidak ada media yang bisa menyempurnakan dan memperdamaikan kita secara total dengan Tuhan. Oleh sebab itu Allah berinisiatif. Inisiatif Tuhan yang terjadi di atas kayu salib. Saudara, dengarkan saya. Sekali untuk selamanya. Jadi Yesus tidak mati 2 kali. Darahnya tidak tercurah 2 kali. Oleh sebab itu ketika Anda menjalani hidup, mari pahami. Ada darah yang sudah dicurahkan bagiku 2000 tahun yang lalu. Yang akan membawa kemenangan dalam hidupku. Sebuah perdamaian melalui pengorbanan yang hanya sekali dilakukan. Dan hidupku tidak pernah sama lagi. Mari ingatkan dirimu bahwa kita menjadi objek kesempurnaan itu. Sehingga cara kita menjalani hidup, cara kita beraktivitas,
cara kita melakukan pelanggaran seharusnya sudah berubah. Ketika pelanggaran sudah mulai muncul di depan mata, kita segera sadar bahwa sesungguhnya ini tidak boleh aku lakukan. Sebab aku adalah objek kesempurnaan Kristus. Salib adalah pengorbanan yang sempurna. Haleluya, saudara. Itu bagian pertama yang mengingatkan kita dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Yang kedua, saudara, darah Kristus tidak hanya memperdamaikan, tidak hanya dicurahkan satu kali dan berlaku selamanya. Coba lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama, saudara, Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan. Stop dulu. Penebusan artinya ada satu pihak eksternal. Karena kita tidak bisa membebaskan diri. Kita tidak bisa melepaskan diri. Ada satu pihak eksternal yang lebih berkuasa, yang lebih mampu, yang datang untuk membebaskan kita. Dan itu yang disebut dengan penebusan. Bahkan ketika Dia membebaskan kita, kita dicap menjadi miliknya. Itu artinya penebusan. Melalui apa? Melalui darahnya. Jadi setiap kali kita mengingat akan darah Kristus itu, yang sekali sebulan kita peringati dan hari ini akan kita lakukan melalui perjamuan kudus. Anggur itu simbol dari darah Kristus untuk mengingatkan kita, aku sudah ditebus. Berarti aku sudah bukan milik diriku lagi, tapi milik Kristus. Untuk apa Kristus melakukan penebusan itu? Kita lanjutkan, yaitu apa? Sama-sama kita katakan, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Tuhan itu sadar bahwa manusia walaupun sudah ditebus, bakalan dia melakukan pelanggaran lagi. Betul enggak? Betul enggak? Tapi tidak perlu lagi potong domba, tidak perlu lagi potong lembu. Ada yang disebut dengan kekayaan kasih karunia yang kita bisa akses setiap saat. Yang membuat kita bertobat, datang dengan hati yang hancur. Tuhan, aku sudah jatuh lagi, tolong. Tuhan, sebab dulu kalau orang tidak melakukan pendamaian melalui persembahan korban, dihukum, dikutuk. Yang oleh orang dunia di luar sana disebut karma. Makanya orang kalau melanggar, dia perlu pengorbanan. Melanggar, dia perlu melakukan upacara korban. Nah sekarang sistemnya sudah beda, karena itu ternyata tidak sempurna. Tuhan hadirkan yang sempurna ketika engkau jatuh. Ketika engkau melakukan pelanggaran dan kesalahan lagi. Ada yang disebut dengan kasih karunia atasmu. Tuhan, aku salah. Aku melanggar. Bukan hukuman yang didatangkan pada kita. Tapi pengampunan yang mengalir. Tapi dengarkan saya, ini tidak boleh menjadi alasan untuk kita membenarkan pelanggaran-pelanggaran kita dan berkata, enggak apa-apa, kan ada kasih karunia, saudara-saudara. Bukan begitu pemahamannya. Pemahaman yang benar adalah kita sebagai umat yang sudah ditebus melalui darah Kristus, sesungguhnya sudah membersihkan kita dari dosa-dosa. Maka ketika kita membutuhkan kuasa darah itu, darah yang sudah tercurah di atas kayu salib itu membersihkan total. Bukan seperti darah domba atau darah lembu yang hanya membersihkan sementara. Maka ketika Anda menjalani kehidupanmu, ketika Anda menjalani keseharianmu, ingatkan dirimu, ingatkan daging ini. Untuk tidak menodai darah Kristus yang sudah tercurah. Untuk kita ingatkan. Dan ketika engkau tidak kuasa dan engkau jatuh, segera berbalik. Supaya kuasa pengampunan itu dinyatakan atas kita. Haleluya. Yang ketiga, ketika kita memperingati Jumat Agung, kematian Kristus di atas kayu salib, darah Kristus tidak hanya membawa pendamaian sempurna bagi kita. Tidak hanya memberikan pengampunan dosa yang kekal, tapi dia juga menyucikan hati nurani. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal 9 ayat 14.
Apa yang disebut dengan menyucikan hati nurani? Kata menyucikan itu seperti emas yang dipanaskan sehingga yang kotor-kotor itu keluar dan menjadi emas yang murni. Itu tindakan penyucian. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjamin hati nuraninya bersih. Selalu ada yang disebut dengan zat pengotor di dalam hati kita. Apalagi kalau kita sudah mulai tendensius. Apalagi kalau kita sudah mulai mempertaruhkan kepentingan-kepentingan kita. Apalagi kalau kita sudah berinteraksi dengan semangat atau rasa like or dislike. Di situ mulai hati nurani kita mulai kotor. Hati nurani kita mulai kehilangan kemurniannya. Dan itu perjuangan, saudara. Itu perjuangan. Oleh sebab itu, mari kita berjuang untuk memurnikan hati nurani ini. Karena orang lain tidak tahu. Seolah-olah kita tersenyum kepada orang. Seolah-olah kita berbuat baik kepada seseorang. Tapi motif itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Apakah itu untuk tujuan-tujuan dan kepentingan kita. Atau untuk mengelabui. Atau untuk menghancurkan. Orang lain tidak tahu. Oleh sebab itu saudara. Apa yang ada dalam hati nuranimu akan terlihat dari perilakumu sesungguhnya. Akan teruji oleh waktu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Agar darah yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Tidak hanya memperdamaikan kita secara sempurna. Tidak hanya menghadirkan konsep pengampunan dosanya ini. Tidak. Tapi benar-benar secara aktif menyucikan hati nurani kita. Mungkin kita tersenyum kepada orang. Tapi dalam hati nurani kita ngumpat. Karena berbenturan dengan kepentingan kita. Wajah kayak malaikat. Itu bukan hanya buat saudara, termasuk juga buat saya sebagai hamba Tuhan. Tapi sesungguhnya tidak seperti yang disenyumkan itu. Itulah manusia. Oleh sebab itu kita tidak bisa membersihkan diri sendiri. Mobil bisa kita bersihkan, semprot. Kotoran kita bisa gunakan tisu. Tapi yang namanya hati nurani itu ada di dalam diri manusia. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Saya kalau seperti ini saya selalu ingat kalau people bilang. Saya kalau sama people itu saya suka tanya-tanya. Paul ini gimana nih? Pak, hanya Papa dan dia dan Tuhan yang tahu. Saudara, tapi hati nurani dia tidak tahu. Bukan dia, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, saudara, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Ibrani. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, artinya sempurna. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, apa artinya supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup? Tidak ada gunanya kita beribadah kepada Allah dengan hati nurani yang kotor. Makanya sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saudara, Rasul Paulus berkali-kali mengingatkan untuk berdamai dulu, membersihkan dirimu. Supaya apa yang engkau lakukan itu bukan hanya sekedar ritual, tapi menjadi berkat di atas kepalamu. Amin. Jadi nanti berdoa dulu. Tuhan, hati nuraniku masih belum beres ini. Lihat mukanya aku kayak lihat muka setan. Ya toh? Tidak ada manusia yang sempurna toh? Ya toh? Ketika aku menutup mataku, aku membayangkan pribadi yang aku tidak suka. Sementara aku berhadapan dan menerima tubuh dan darahmu. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Dan kita tidak mampu melakukan itu sendiri. Hati nurani dibersihkan tidak dengan semprotan air. Tidak bisa dibersihkan dengan tisu. Hati nurani ini hanya bisa dibersihkan oleh darah Kristus. Dan itu melalui hubungan kita dengan Dia. Tanpa itu gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 20. Poin yang keempat. Dari 5 poin yang akan saya bagikan kepada kita hari ini. Darah Kristus tidak hanya
memberi pendamaian sempurna, menghadirkan konsep pengampunan dosa, atau membersihkan hati nurani kita. Tapi juga darah Kristus itu memberikan kepada kita akses yang lebih luas, membuka pintu akses kepada Allah. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 20. Ini sudah 20. Oh iya, saya nggak kelihatan. Saudara, di bait Allah, di zaman Yesus di abad pertama, ada sebuah prasasti yang dibuat dari kayu, dari batu. Dan ditulis dalam dua bahasa. Bahasa Aramaik dan bahasa Yunani. Yang kalau dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan seperti ini. Barang siapa orang asing yang bukan Yahudi menginjakkan kakinya ke dalam tanah atau tempat yang kudus ini, maka dia harus menanggung kematian bagi dirinya sendiri. Anda tahu apa artinya itu? Bait Allah yang suka kita lihat, yang suka kita agung-agungkan dulu itu, saudara, tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Hanya orang Yahudi yang masuk. Saya masih agak kurang percaya dengan prasasti itu. Lalu Abuna mencari catatan sejarah. Yosefus juga membuktikan kebenaran mengenai prasasti itu. Dia mengatakan bahwa tidak boleh orang asing yang non-Yahudi menginjakkan kaki di halaman bait Allah. Sebab dia kalau ketahuan akan dihukum mati. Saudara, tidak semua orang. Kalau bait Allah menjadi rumah Tuhan, di mana dia hadir, rupanya tidak semua orang dapat mengaksesnya. Hari ini kepada kita diberitahu bahwa melalui darah Kristus, Allah menjadi open access bagi siapapun. Amin. Anda tidak perlu menjadi orang Yahudi yang takut atau orang asing yang takut mendekat batas kudusnya mereka. Dulu kalau ketahuan sama prajurit-prajurit bait Allah, dihajar, dibunuh. Karena dianggap mencederai kesucian tempat kudus mereka. Dan terlarang, saudara. Padahal itu Allah yang sama yang kita kenal. Melalui Kristus, itu sebabnya ketika Yesus mati, dulu ada satu tabir yang menghubungkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan itu tebal sekali. Yang hanya bisa robek melalui kekuatan kuda. Tahu kekuatan kuda itu ditarik oleh kuda. Hanya bisa robek, tidak bisa robek oleh kekuatan manusia. Robeknya bukan mulai dari bawah ke atas, bukan begini. Tapi tiba-tiba robek oleh suatu kekuatan supernatural. Dari atas ke bawah. Artinya melalui Kristus, semua orang menjadi open access terhadap Tuhan. Tidak, yang namanya open access itu artinya free. Tidak ada ancaman, tidak perlu dibayar, tidak perlu beli karcis, tapi open access. Biasanya orang itu senang yang gratis-gratis. Betul toh? Betul enggak? Beli 2 dapat 1. Beli 1 dapat 3. Artinya apa? Dapat maknya, dapat anaknya sekaligus. Ya, senang. Kita senang dengan yang free. Nah sekarang saya mau beritahu kepada kita. Ada hal free, open access yang jauh lebih dahsyat, lebih berdampak, lebih powerful, yaitu akses kepada Allah. Dan kita tahu dia adalah Tuhan. Hanya dia Tuhan. Dia pencipta segala yang ada. Kita butuh apa? Open access. Kita memiliki masalah apa? Butuh solusi. Open access tersedia. Kita mau upload doa kita. Mau setor, mau submit permohonan-permohonan kita. Nggak ada syarat-syarat. Nggak butuh pengorbanan-pengorbanan. Open access. Melalui apa? Melalui Kristus. Itu sebabnya Abuna selalu ngoyo menjelaskan kepada jemaat. Datang ke gereja supaya Anda berada di dalam jalur open access-nya Tuhan. Haleluya.
Kasih tahu kiri kananmu, open access. Open access. Melalui darah Kristus, Anda bisa masuk mengalami perjumpaan secara personal dengan Tuhan. Tidak perlu lagi perantara imam seperti yang terjadi dalam praktik perjanjian lama. Tidak perlu orang dalam perjanjian lama dulu kalau menghadap Tuhan harus melalui perantaraan imam. Imam yang akan mendoakan, imam besar yang akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Bagaimana dia bisa ingat semua permohonan itu? Paling-paling dia membuat permohonan umum, Tuhan. Semua orang yang menitip doa padaku, Engkau tahu siapa mereka. Enggak bisa disebutkan satu-satu. Padahal dalam perjanjian baru kita diingatkan, sebutkan secara khas. Sebutkan secara khas. Artinya secara khas itu detil. Saudara, betapa bahagianya. Bunda mempraktikkan ini sepanjang hidup. Aku punya Tuhan yang open access. Mari mulai praktikkan dalam hidup saudara. Anda punya Tuhan yang open access. Anytime. Datang pagi, dia ada. Datang sore, dia ada. Datang tengah malam, dia ada. Anda cari Abuna, datang tengah malam, Abuna turu. Nggak open access. Saya mau beritahu bahwa manusia tidak bisa open access. Tapi Tuhan open access. Maka mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Haleluya. 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 Nah itu Pak Andreas luar biasa itu. Yang terakhir saudara. Kalau kita sudah open access, kita keluarnya bawa bendera. Orang kalau bawa bendera itu, ada permainan dulu di Mongol saudara. Merebut binatang. Dan sampai siapa yang merebut binatang, dia yang akan mendapat bendera. Dan kalau dia sudah dapat bendera, dia akan keliling kampung. Bersama seluruh timnya, dia keliling kampung. Memberitahu kepada penduduk bahwa dia yang menjadi pemenang. Tidak ada orang di dunia ini yang mau menjadi orang-orang yang kalah. Hidup ini kalau kita ibaratkan sebagai sebuah perlombaan, kita mau menjadi yang tercepat. Kita mau menjadi yang terkuat. Kita mau menjadi yang paling nomor satu. Karena itu adalah natur manusia. Kalau dalam studi kita mau menjadi ranking satu. Kalau urusan berkat kita mau terima yang paling banyak. Kalau mau ganteng kita mau yang paling ganteng dibanding yang lain. Yang paling cantik dibanding yang lain. Kita mau yang paling. Saya ingat sebuah negara di Timur Tengah, saudara. Negara apa itu? Dubai. Kalau negara lain mendirikan menara yang lebih tinggi, dia bangun lagi yang lebih tinggi. Kalau orang lain punya kolosium yang terbesar, dia bangun lagi yang lebih besar. Dia punya sekarang sebuah kolam renang, kota di bawah air, saudara. Jadi makin masuk ke dalam. Kita melihat kota di bawah air. Dubai mau yang ter. Dan ikut cenderungan manusia. Manusia tanpa sadar kalau tidak di dalam Tuhan. Oleh ambisi dan keserakahan di dalam dirinya. Akan mencapai yang ter itu apapun caranya kalau perlu injak leher orang. Supaya aku ter. Tapi saudara. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Bahwa bendera yang Anda bawa bukan karena ter. Bendera yang Anda bawa adalah bendera kemenangan. Karena Anda dan kita berhasil mengalahkan semua ancaman, potensi. Hal-hal yang mau menggugat keberadaan kita. Yang mau mengacaukan cara pandang kita. Yang mau melemparkan kita. Yang mau melepaskan kita dari jalur penebusan itu. Siapa oknumnya? Iblis. Makanya di dalam Wahyu pasal 12. Ayat yang ke-11. Bagian yang terakhir ini. Ayo kita baca sama-sama. Darah Yesus itu buat apa? Dan mereka mengalahkan dia. Oleh apa? Darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Sampai ke dalam maut. Jadi ini bicara kemenangan atas dosa. Kemenangan atas maut.
dan kemenangan atas kuasa iblis. Siapa yang membuat Anda malas ke gereja? Memang ngantuk, memang capek, memang lagi punya pergumulan, memang lagi ada sakit penyakit. Tapi iblis tahu sekali Anda tidak hadir di gereja, dia menurunkan grade-mu untuk masuk ke dalam open access itu. Dia menurunkan kesempatanmu untuk membawa bendera. Orang kalau punya mentalitas pemenang, saudara, orangnya itu berjuang. Kasih tahu kiri kananmu, jangan pernah malas ke gereja. Buna selalu ulang-ulang ini, benar serius. Ini penting, ini kesempatanmu untuk akses Tuhan. Namanya aja gereja, bait Allah, rumah Tuhan. Di situ Anda berjumpa firman, kesempatanmu untuk akses. Anda kalau akses pulang bawa sesuatu. Kesempatanmu untuk mendapatkan bendera kemenangan itu yang bisa Anda kibarkan dan orang akan berkata, wow, betapa hebat Tuhan bekerja di dalam dirinya. Haleluya. Pemain musik maju ke depan. Hari ini kita akan mengingatkan diri kita melalui perjamuan kudus, roti dan anggur. Tanganmu menerima roti, tapi itu bagian imanmu melihatnya sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Ketika kita memakannya, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus itu. Tanganmu menerima anggur. Itu adalah simbolik untuk mengingatkan kita bahwa ada darah yang memperdamaikan kita. Ada darah yang mengampuni kita. Ada darah yang membersihkan hati nurani kita. Ada darah yang akan membuat kita memiliki open access. Dan ada darah yang memberikan kepada kita stick yang ada benderanya, yaitu kemenangan. Hari ini Anda bergumul dalam sakit penyakit. Hari ini Anda bergumul dalam pekerjaan, kehidupan ekonomi. Hari ini Anda bergumul dalam sebuah persoalan. Hari ini kita akan pulang dengan membawa stick kemenangan. Amin. Jadi kita berdoa agar kita bisa menggunakan kesempatan open access itu kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri, siapkan dirimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Pelayan perjamuan maju ke depan. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Tutup matamu. Anda butuh pintu apa yang open access kepadamu. Kalau Anda butuh open access terhadap kesembuhan, minta. Kalau Anda butuh open access terhadap masalah ekonomi, minta. Kalau Anda butuh open access terhadap pekerjaan, minta pintu itu dibukakan. Anda butuh apa? Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Ambil waktu, saudara. Ambil waktu. Di rumah Tuhan ada pintu yang open access yang selalu Tuhan sediakan. Sekali setiap minggu di rumah Tuhan. Bahkan ketika engkau berdoa di rumahmu, ada open access yang terbuka 24 jam. Berdoa saudara. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Berdoa di tempatmu. Minta Tuhan agar berikan open access terhadap satu pintu yang kau rindukan. Dalam nama Yesus. Camananamu Tuhan. Ada tangan kanan kemenangan. Bendera yang akan kami kibarkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Yesus. Dalam nama Yesus. Materaikan Tuhan. Selaraskan dengan kehendak-Mu. Zaman anak-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalirkan pilihan hidup. Ada yang belum memperoleh roti dan anggur berjamuan, katakan Anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. firman Tuhan dalam Mazmur pasal 17 ayat 5 berkata, langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi. Imani saudara. Ini bukan hanya sekedar upacara dan ritual. Tidak. Dengan pengertian yang benar. Minta pintu kesembuhan. Minta open access terhadap studi, pekerjaan. Open access terhadap apa yang menjadi beban-beban doamu. Minta. Tuhan ada di tempat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti yang kau pegang ini melambangkan tubuh Kristus? Dan ketika engkau memakannya, engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Berdoa dimanapun Anda berdiri. Demikian Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus? Dan ketika engkau meminumnya, maka kuasa darah Kristus berlaku atasmu. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa darah-Mu menyembuhkan. Kuasa yang memulihkan. Yang mematahkan kutuk. Memberi kekuatan.
pintu-pintu yang baru, membuka pintu-pintu yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Agar engkau pulang membawa bendera kemenangan. Sembah Tuhan. Ya Rabbi Shekarab. Ya Rabbi Takalab. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Nyanyikan lagu ini saudara, deklarasikan, katakan ku menjadi ciptaan yang baru. Kami boleh ada di rumah-Mu untuk kembali diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang sudah membawa kami pada perjanjian pendamaian yang tertinggi. Engkau yang sudah menebus kami Tuhan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu dari hati kami. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu. Sehingga setiap saat, setiap waktu, dimanapun kami boleh terhubung dengan Engkau. Dan terima kasih untuk janji kemenangan-Mu Tuhan. Setiap kami pulang dengan membawa bendera kemenangan. Tidak ada satupun masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada satupun pergumulan yang tidak berakhir. Engkau Tuhan yang sudah menjanjikan kemenangan itu. Bahkan bukan hanya kemenangan, tetapi kemenangan demi kemenangan. Dan kemuliaan demi kemuliaan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dengan kuasa salib-Mu dan persiapkan kami untuk ibadah Paskah hari Minggu nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Saudara, besok Minggu ibadah istimewa di gereja kita hanya dilakukan satu kali ibadah, yaitu jam 8 untuk merayakan Paskah. Ajak teman-teman, saudara, tetangga yang sudah lama tidak ke gereja, beritahu ya bahwa ada kasih Tuhan yang tersedia atasnya. Amin. Ya, ada kemenangan, ada hal-hal besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Hari Minggu besok ibadah hanya sekali, tidak ada ibadah sore. Jam berapa?
jam 8. Saya melihat wajah-wajah yang sudah kembali dari berlibur. Selamat Jumat Agung. Beritahu kiri kananmu, kasih tahu selamat Jumat Agung. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Buka kedua tangan. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Yefareka Adonai Feis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jaira Adonai Panafelecha Feyekuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa Adonai Panafelecha Feyasim Lecha Shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin.